Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Simak videonya dengan baik ya. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu karakteristik ruang, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kedua, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ketiga, seni rupa teknik tempel, yaitu kolase, mozaik, dan montase. Siapkan diri kalian untuk menyimak penjelasannya ya. Materi pertama yaitu karakteristik ruang, yang akan kita pelajari mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruangan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Pada kali ini kita akan membahas 3 karakteristik ruang, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian sekitar 300-600 mdpl atau 300-600 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Minahasa. Dataran tinggi biasanya daratan dengan udara yang relatif sejuk karena banyak pepohonan hijau yang tumbuh di sana. Di dataran tinggi, sumber daya alam yang tersedia diantaranya yaitu teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, permukiman, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi pada umumnya yaitu berkebun dan beternak. Kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yaitu kota Surabaya dan kota Jakarta. Dataran rendah merupakan daratan yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah diantaranya yaitu padi, kelapa, dan tebu. Dataran rendah sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat permukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah pada umumnya yaitu berkebun, beternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik. Terakhir yaitu pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya Pantai Kuta, Pantai Karangkritis, Pantai Pangandaran. Pantai merupakan daratan dengan udara yang relatif panas. Di pantai, sumber daya alam yang tersedia diantaranya kelapa, berbagai jenis ikan. Pemanfaatan pantai yaitu sebagai objek wisata dan juga permukiman. Mata pencaharian penduduk yang ada di pantai adalah mencari ikan atau sering kita sebut dengan nelayan. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Yang pertama yaitu mengenai padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita lihat teks yang kedua, mengenai teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik.
Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Sekarang, kalian jawab pertanyaan yang akan muncul ya. Pertama, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Ya, jika tanaman padi dapat hidup di dataran rendah, sedangkan teh dapat hidup di dataran tinggi. Lalu, menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Ya, jawabannya tidak. Padi tidak akan bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan, dikarenakan padi dapat tumbuh di daerah yang berhawa panas dan mengandung uap air yang tinggi serta curah hujan yang cukup. Begitupun dengan teh. Teh tidak bisa hidup di dataran rendah, karena teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu udara yang sangat dingin dan memiliki curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Artinya, setiap tanaman dapat tumbuh di daerah yang berbeda, sesuai dengan karakteristik tanamannya masing-masing. Materi yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ayo berdiskusi. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah teks yang wajib kalian baca ya. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Di sini ibu akan menampilkan beberapa pertanyaan. Kalian jawab dengan baik ya. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jawabannya adalah Benny, karena Benny selalu mengambil nasi secukupnya. Pertanyaan kedua yaitu, ketika Benny dan adiknya makan malam, apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Jawabannya sudah. Karena Benny, adik, dan kedua orang tuanya memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, yaitu sumber daya alam nasi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Ketiga yaitu, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya adalah tidak, karena perilaku adik Benny bukan perilaku yang baik untuk ditiru. Karena dia sering membuang-buang makanan yang tersisa. Keempat, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya adalah sudah. Karena Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya, sehingga sumber daya alam yang dia manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Benny, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap harinya? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan proses pengolahan beras sehingga menjadi nasi yang siap dimakan. Simak ulasan berikut ya. Proses budidaya tanaman padi dimulai dari dilakukannya pengolahan lahan agar lapisan tanah yang semula keras bisa menjadi gembur hingga melumpur. Proses ini dilakukan pada hari pertama hingga hari ke-20. Setelah itu dilakukan proses penanaman
serta pemeliharaan yang dilakukan pada hari ke-21 hingga hari ke-30. Proses pemupukan harus dilakukan dengan seimbang, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Begitu juga proses pengendalian hama yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari budidaya padi. Proses ketiga yaitu padi mulai berbiji. Hal ini terjadi pada hari ke-100. Keempat, pada hari ke-120, padi siap dipanen. Pemanenan padi dilakukan oleh para petani. Yang kelima yaitu hari ke-122, padi diambil dari sawah oleh para petani. Proses panen biasa dilakukan secara manual menggunakan sabit atau dengan mesin panen padi. Setelah itu, padi dijemur dan digiling. Pada proses ini, gabah dipisahkan dari tanaman padi dengan cara dipukul-pukul atau menggunakan mesin. Setelah itu, gabah dikeringkan dengan cara dijemur, lalu baru digiling untuk memisahkan sekam padi dari beras. Sampai di situ barulah jadi beras. Tapi masih ada beras merah. Jika ingin menjadi beras putih, bekatu juga harus ikut dihilangkan bersama sekam. Proses terakhir adalah dilakukannya pemutihan beras menggunakan bubuk glukosa atau bubuk talk. Setelah beras menjadi warna putih, beras siap dimakan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu seni rupa teknik tempel, yang akan dibahas mengenai kolase, mozaik, dan montase. Pertama yaitu karya seni kolase. Di kelas 2, kelas 3, kalian pernah membuat seni kolase. Masih ingat seni kolase itu apa? Kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan berbagai benda menjadi bentuk tertentu pada suatu bidang. Bahan-bahan untuk membuat kolase yaitu biji-bijian, daun kering, ranting, kain perca, koran bekas, kertas warna-warni. Sekarang, langkah-langkah untuk membuat seni kolase adalah: yang pertama, siapkan bahan. Kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Bisa bertemakan binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ketiga, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menjadi sketsa gambarmu. Keempat, perhatikan ukuran dan perpaduan warna serta bentuknya. Kelima, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Setelah proses penempelan selesai, pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Sekarang kita lanjut pada seni teknik tempel yang kedua. Karya seni mozaik. Masih ingatkah kalian mengenai karya seni mozaik? Kalian tentu ingat kan, di kelas 1, 2, 3 kalian sering membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni dekorasi yang dibuat dengan menyusun kepingan bahan dan ditempelkan dengan perekat. Bahan-bahan membuat mozaik adalah cangkang telur, kulit jagung, biji-bijian, kaca, keramik, genting, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah untuk membuat seni mozaik adalah sebagai berikut. Pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar. Kalian bisa menggambar dengan tema hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Kedua, berilah lem pada bidang gambar. Kemudian, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Setelah menempelkan biji-bijian, perhatikan komposisi warnanya. Setelah dirasa cukup, kalian bisa memajang hasil karya kalian di kamar maupun di ruang tamu. Karya seni tempel yang ketiga yaitu karya seni montase. Contohnya adalah sebagai berikut. Masih ingatkah kalian mengenai montase? Montase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara mencampurkan berbagai gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber ke dalam suatu bidang hingga membentuk sebuah cerita. Adapun bahan-bahan untuk membuat montase adalah
gambar-gambar yang berasal dari majalah, koran, kalender, brosur, dan lainnya. Tahukah kalian langkah-langkah membuat seni montase? Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan. Alatnya berupa gunting, sedangkan bahannya bisa majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan juga lem. Langkah membuatnya adalah potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan dan kepala yang berbeda. Kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Terakhir, lihat hasil montase yang dibuat. Jika menurut kalian sudah rapi dan bagus, kalian boleh memajang hasil karya kalian di kamar kalian, di ruang keluarga maupun di ruang TV. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan, nantikan video materi selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, komen dengan kata-kata yang bijak dan juga baik, share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, serta subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.